Kalau Anda ingat Piala Presiden 2015, ini orang di belakang layar. Sama. Jadi, Pak Hassani yang di depan. saya di depan, didorong. Kalau ada apa-apa, gue yang kena. Kalau ini orang belakang layar. Saya melihat apa yang dibuat oleh Persib. Ini membawa warna baru di sepak bola Indonesia yang saya anggap memodernisasi cara menangani klub. Mas Dedi, boleh ceritain nggak dikit kenapa tiba-tiba Mas Dedi dengan Pak Allen ada di Persib? Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Kali ini saya kedatangan tamu orang yang cukup luar biasa menurut saya. Sahabat baik saya. Kami sudah cukup lama berkenalan. Tapi ngundang beliau ini susah bener. Jadi sudah sekian lama baru dapat hari waktunya. Mas Dedi apa kabar? Baik Mas. Salam sehat, salam olahraga. Wah, udah lama gua nggak dengar salam olahraga. Mas Dedi biasanya di acara kami itu ada pasangan gue. Oh ya, gue lihat tuh. Zizi ya. Dia ngambek nih. Kenapa? Nggak tahu, gue nggak, kemarin kok penyuyok sendiri katanya. Oh, nggak diajak. Nggak diajak, ngambek. Ternyata sekarang di sepak bola banyak yang ngambek. Jadi gue ngomong apa ngambek juga, ada yang ngambek gitu. Pasti Mas ini juga banyak orang yang suka ngambek kan? Iya, banyak sih. Jadi, ya nggak usah terlalu dirisaukan asalkan kita di jalur yang benar, niatnya benar, insya Allah juga gitu ya. Hasilnya baik. Jadi enak juga nih kalau punya teman kayak gini, nggak manasin. Harus positif dong, harus positif dong kita. Ini kita lama bener nggak ketemu ya? Udah lama banget Mas. Lama banget. Ketemu sih, tapi ya sempat ngobrol gini. Ketemu nggak di occasion yang jadi nggak bisa ngobrol. Pemirsa, saya dengan Mas Dedi ini, saya juga dulu bantu Persib. Ya. Saya jadi pampel dulu. Jadi pampel pernah. Cuma baru pegang 3 pertandingan, udah di bench. Iya. 2000 berapa ya? 2015 ya. Tapi juga kalau Anda ingat Piala Presiden 2015, ini orang di belakang layar. Sama. Jadi, Pak Hassani yang di depan. Saya di depan, didorong. Kalau ada apa-apa, gue yang kena. Kalau ini orang belakang layar. Jadi, saya tertarik undang Mas Dedi ini. Karena saya tahu persis sejarah Persib. Ya. Apalagi sepak bola kita, mulai dari zamannya Perserikatan, lalu pindah, waktu Perserikatan dengan Galatama merger, lalu di mana dana-dana APBD suka dipakai, lalu berubah menjadi PT, salah satunya lahirlah PT Martabat ya, apa namanya? PT Persib Bandung Bermartabat. Bermartabat. Nah ini kan kalau menurut pandangan saya, karena kan saya mengikuti sport industry, saya melihat apa yang dibuat oleh Persib. Ini membawa warna baru di sepak bola Indonesia yang saya anggap memodernisasi cara menangani klub. Ya. Mas Dedi, boleh ceritain nggak dikit kenapa tiba-tiba Mas Dedi dengan Pak Allen ada di Persib? Ya sebenarnya kan kembali di tahun 2009 ya, pada saat ada aturan pemerintah yang melarang dana APBD untuk bisa membiayai klub profesional, sehingga semua klub perserikatan pada saat itu harus diswastakan. Harus didanai oleh swasta, sehingga semua klub perserikatan itu berubah bentuk menjadi PT dan harus diswastakan. Nah, apabila suatu klub sepak bola sudah menjadi suatu perusahaan swasta, artinya kan harus bisa hidup mandiri. Sedangkan pada saat itu mungkin industri sepak bola belum berkembang sebagus saat ini kan sebenarnya. Tetapi kan kita sebagai pelaku dan juga orang yang suka dengan sepak bola, cinta sepak bola kan pasti ingin membawa suatu perubahan untuk melakukan transformasi bagi klub sepak bola yang ujungnya adalah untuk sepak bola Indonesia pada umumnya, untuk industri sepak bola di Indonesia supaya bisa semakin maju. Dan sebenarnya kalau sepak bola kan kita bisa melihat contoh yang paling lazim orang lihat adalah di Eropa sebenarnya. Di mana
secara industri sepak bola mereka sudah sangat established. Ya, jadi kita sebenarnya karena kita juga suka sepak bola, ya udah kita sebenarnya tinggal melihat apa yang dilakukan, best practice yang dilakukan di klub-klub sepak bola di Eropa, kita adopsi, kita aplikasikan dengan budaya lokal kita, dengan beberapa adjustment, penyesuaian untuk kita bisa aplikasikan di Indonesia sebenarnya. Jadi tantangannya sangat menarik. Semua klub sekarang sepertinya sudah bertransformasi menjadi klub profesional yang lebih baik. Memang tantangannya juga sangat banyak dari environment sepak bola seperti Bang Hasani tahulah kerumitan untuk menjalankan sepak bola seperti apa. Tapi dengan kecintaan kita, dengan dukungan dari stakeholders sepak bola Indonesia, dan syukur sekarang juga semakin baik situasinya dan kita sangat optimis lah. Industri sepak bola Indonesia bisa semakin baik. Wow, ya ini sebuah ungkapan menurut saya sangat luar biasa. Tapi kembali lagi saya sebentar tadi soal Zizi ngambek pasangan saya. Jadi mulai edisi dengan Mas Dedi ini dia nggak ikut saya lagi. Dia mau sendiri. Oh, bikin YouTube channel sendiri. Okay. Tapi dia nanti udah ada tangan dan segala macam. Oke. Itulah Zizi. Oke. Mas Dedi, ada satu, kalau kita berbicara sebuah klub Persija misalnya, dia kan mewakili Jakarta Raya lah. Kita berbicara tentang klub Persebaya, Surabaya. Tapi menurut saya Persib ini berbeda. Persib Bandung, tapi dia ternyata tidak mewakili Bandung, dia mewakili Jawa Barat. Malah terkesan sama saya, mewakili semua orang Sunda di seluruh dunia. Itu benar nggak sih? Iya, memang dari data yang kita miliki ya, bahwa memang Persib dengan sejarah panjangnya, kemudian dengan kondisi klub-klub yang lain yang di Jawa Barat tidak ada yang sebesar Persib, itu juga menjadi salah satu faktor bahwa masyarakat di Jawa Barat juga akhirnya mendukung Persib sebagai klub yang akhirnya menjadi semakin hari semakin besar karena didukung oleh satu provinsi. Berbeda dengan di Jawa Timur misalnya, kan banyak sekali klub, klub di Jawa Timur yang bermain di Liga 1 gitu. Kalau kebetulan di Jawa Barat hanya Persib yang bermain di Liga 1, jadi otomatis dukungannya juga menjadi semakin banyak ya. Jadi dan itu Persib juga sudah menjadi suatu budaya, suatu kultur bagi masyarakat Jawa Barat sebenarnya. Ya, jadi itu salah satu faktor yang sangat penting yang membuat Persib bisa sebesar seperti sekarang ya. Iya, saya kan kalau saya ingat tadi kita cerita Piala Presiden setelah kita di bench, akhirnya Persib waktu itu masuk final. Ya. Nggak mudah. Waktu kita mau main di GBK itu, waduh. Oh iya, perjuangannya. Perjuangannya luar biasa sampai Jakarta siaga 1. Tapi oke lah, saya nggak bahas itu. Yang menarik. Tapi boleh dibahas tuh Mas ceritanya, karena seru sih waktu itu. Oke. Bener perjuangannya sampai akhirnya diwajibkan harus main di GBK itu sih cerita sendiri lah. Cerita sendiri. Nanti kita buat episode sendiri. Tapi yang menarik buat saya pada saat itu, saya berdoa kalau bisa Persib menang. Karena apa? Sebagai orang yang menjalankan Piala Presiden, rating TV setiap pertandingan Persib itu di atas. Ya. Nah, kita kan berbicara secara industri. Kita butuhkan kendaraan ini kan. Nah, bukan saya ingin rekayasa Persib menang, tapi saya mengharapkan tim seperti Persib ini. Nah, bagusnya setiap lawan yang ketemu dengan Persib ikut naik. Ya. Nah, makanya waktu itu kan kita buat sistem, ada basic juara dengan dapat hadiah, tapi ada dapat istilahnya ini bonus kalau ratingnya. Ya. Sampai hari ini, rating final
ketemu dengan Sriwijaya masih rekor. Ya. Share-nya 45% secara nasional, Yes. tapi 60% Jawa Barat. Ya. Nah itu kenapa brand Persib saya lihat strong. Ya. Maka hari ini saya nggak heran kalau melihat sponsorship yang masuk ke Persib luar biasa. Artinya pasar trust kepada Persib. Ya. Itu kan tidak dalam kejadian semalam. Ya. Apa yang dibangun oleh manajemen. Ya. Gitu ya. Nah, bagaimana kisah atau duka suka dukanya waktu membangun brand Persib ini sampai strong hari ini? Enggak, sebenarnya kan yang harus kita ketahui ya bahwa industri sepak bola kan kita juga selalu berkaca kalau sepak bola adalah dari Eropa, dari Inggris. Kita lihat bahwa kalau di Inggris atau di Eropa itu pendapatan utama terbesar dari suatu klub itu adalah dari TV rights sebenarnya. Ya betul. Tapi kan kita ketahui kalau di Indonesia kan situasinya belum seperti itu. Nah mungkin Piala Presiden adalah salah satu terobosan waktu itu kita membuat suatu sistem yang sifatnya adalah dari ranking dan juga ada rating yang menentukan dari besaran nilai distribusi hadiah kepada klub yang memiliki rating paling tinggi. Nah sebenarnya sama kalau di Eropa kan juga ada suatu merit system berdasarkan rating dan ranking sebenarnya, di mana itu sekarang sebenarnya udah dilakukan Mas. Sudah mulai di liga. Okay. Nah itu mulai tahun ini itu udah dipisahin lagi tuh antara ranking dan rating. Okay. Jadi ini sih sangat bagus buat perkembangan industri sepak bola karena kita sih ke depannya ingin nilai TV rights itu juga semakin besar karena kita harapkan itu adalah salah satu pendapatan utama dari klub. Nah, tapi dengan situasi sekarang makanya kita mempunyai sponsor yang banyak ya karena memang kita pendapatan utama untuk di Indonesia saat ini adalah dari sponsorship dan itu yang memang kita fokuskan karena buat kita bahwa suatu brand untuk bisa kerjasama dengan suatu klub itu kan pasti ada parameternya, ada return on investment yang mereka harus capai. Ada tujuan-tujuan yang mereka harus capai. Karena kan artinya dari brand tersebut harus mencapai suatu tujuan tertentu dan biasanya adalah peningkatan dari market shares. Dan itu yang kita pastikan bahwa kita mempunyai tim untuk bisa mengeksekusi, membuat perencanaan, terus kemudian mengkonversi perencanaan itu menjadi suatu market shares atau penjualan. Nah itu ada caranya sebenarnya sehingga supaya tadi si brand tersebut juga happy kerjasama dengan kita. Akhirnya objektif mereka tercapai. Itu yang kita lakukan. Sehingga ROI-nya jalan lah. ROI-nya jalan sehingga apabila target mereka tercapai pasti mereka juga senang, win-win kan. Jadi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita juga mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi sifatnya harus win-win. Tertarik, tapi saya melihat secara market sih masih under ya. Belum maksimal yang kita dapat. Ini kan kalau dasar riset saya secara pribadi, apa yang ingin dibangun oleh Persib, Bali United, Persija, itu kan ingin industri Liga 1 itu kan benar-benar di posisi yang kita mimpi seperti Eropa tadi. Tapi kan saya melihat, pernah kami buat riset sebenarnya waktu kita ditunjuk waktu itu tim ad hoc-nya Impres nomor 3. Nah, di situ kita menemukan salah satunya izin keramaian itu yang menghambat investasi nggak masuk. Karena tidak ada kepastian. Kan Mas jadi background-nya investor. Nggak mungkin dong investor nyonyok kalau masuk, kecuali memang sifatnya CSR. Ya adalah sumbangan, beda. Tapi kalau benar-benar ingin bisnis, kan dia butuh kepastian secara hukum. Nah, regulasi yang ada di Indonesia hari ini kan sangat weak.
karena itu bisa dia stop karena bukan kejadian alam, tapi dengan sesuatu ada keributan, chaos, atau sepak bola jadi korban. Ini kan membuat tidak sehat. Nah, kita mengharap kalau ada perubahan regulasi ini, maka apa yang dibuat oleh Persib, apa yang sekarang dilakukan oleh Bali United, ini kan kalau ada 8 atau 10 tim dari 18 Liga 1, misalnya IPO, kan industri kita berjalan dengan baik. Nah ini menurut Mas Teddy gimana? Iya, sebenarnya kan dari sisi transformasi sepak bola ya, makanya kita sangat mengapresiasi kinerja dari Ketum Pak Erick Thohir, kemudian dari LIB Pak Ferry Paulus. Jadi di mana kita semua sekarang sangat kompak. Kita sering sekali diajak bertemu untuk membahas. Sepertinya sekarang contoh soal jadwal. Di tahun ini itu jadwal udah fix. Jadi beda Mas. Tahun ini udah beda banget gitu. Untuk jadwal tuh kita udah dijamin. Berarti sepanjang ada sepak bola baru kali ini fix. Baru kali ini fix. Bener-bener. Ya gue percaya ngomong CEO-nya Persib gitu. Bener-bener izinnya udah memang udah beda lah sekarang. Itu karena kan pasti karena sudah ada transformasi, ada diskusi, ada koordinasi yang baik antara pengambil keputusan antara ketum dengan dari Kapolri sebagai pihak yang mengeluarkan izin. Jadi memang sekarang situasinya udah beda, makanya itu udah enak lah sekarang kita udah bisa jualan tiket tuh jauh-jauh hari sebelum. Tapi udah berani jual terusan? Terusan untuk saat ini kita belum melakukan karena memang terkendala infrastruktur. Cuman ke depannya udah pasti kita akan menjual terusan seperti di Eropa lah, di luar negeri. Karena kan kalau kita sih ya ngelihatnya, kalau ngelihat dari industri sepak bolanya adalah di Eropa, tetapi kalau dari sport industri, sport entertainment-nya ada di Amerika. Jadi ini yang kita combine. Setuju. Kita lihat, kalau mengemas suatu pertandingan olahraga, kita kemas dengan sport entertainment seperti di Amerika, ya kita lihat sendirilah sport industri di Amerika seperti apa kan, maksudnya mengenai dari engagement-nya, nilainya, itu kan luar biasa. Tapi kalau dari sisi sepak bolanya ada di Eropa, ini kita combine. Teknikalnya ada di Eropa. Yes, jadi itu tadi yang saya bilang, kita ngelihat, kita duplikasi, kita sesuaikan dengan kondisi budaya lokal kita seperti apa. Menarik Mas, jadi sebenarnya ini saya ingin kulik karena Mas Teddy kan terlibat secara langsung. Kalau saya kan orang di luar sekarang. Coba-coba mengamati lah. Karena orang di luar tapi tahu di dalam. Saya tertarik begini. Kan satu-satunya olahraga yang dikeluarin Impres kan sepak bola. Impres nomor 3 2019 itu. Artinya Pak Jokowi kan sangat concern dengan sepak bola. Ya kita harapkan ini kan kalau berdasarkan quick count kan Pak Prabowo dan Gibran, di mana dua-duanya orang suka bola lah. Paling tidak apa yang telah dibangun Pak Jokowi bisa diteruskan gitu. Saya mengharapkan di era Pak Erick Ketua Umum ini, lalu Pak Prabowo nanti kalau memang sudah disahkan sebagai presiden, tadi yang izin tadi itu dijadiin izin industri. Ya. Jadi kalau izin industri, investor kan lebih yakin ada kepastian. Klub pun kalau jadwal tadi kan sudah ada, cuma memang harus dibantu oleh teman-teman supporter. Kan kenapa hari ini itu menjadi area sensitif? Karena kalau supporter tidak membantu, tidak membuat onar, tidak membuat keributan, ini kan akhirnya keamanan kan jadi repot. Ya. Harus saling membantu lah. Betul. Nah, kalau memang mencintai sepak bola, ingin industrinya bangun, ingin kesejahteraan pada atlet, ya harus sama-sama gitu. Ya, betul. Nah, kalau ini bisa terjadi, saya kan melihat kelemahan salah satu di sepak bola hari ini, kan boleh dikatakan apa ya, soal cash money lah. Ya, artinya kan apa namanya, cash flow. Karena apa? Kita nggak bisa jual terusan. Kalau kita lihat di luar negeri, orang sudah jual tiket setahun sebelumnya. Ya. Karena ada kepastian. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan jadwal ini.
Kalau ada cash flow masuk dari penjualan tiket terusan, itu kan sangat membantu kita mengelola klub. Benar. Setuju ya Mas? Setuju. Nah jadi mudah-mudahan nih saya mengharapkan dengan pemerintah baru, izin itu PP nomor 60 itu dirubah menjadi industri, maka seperti hari ini Persib sudah memiliki stadion sendiri dengan kontrak jangka panjang. Bali United melakukan hal yang sama dan malah sudah IPO. Ini kan bisa ditiru oleh klub-klub lain. Jadi memang tadi kalau saya pribadi sih sangat optimis melihat perkembangan sampai sejauh ini untuk industri sepak bola di Indonesia. Apalagi dengan sekarang kepengurusan yang sekarang ini sangat serius dan sangat kompeten, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah dilakukan, termasuk wasit dan VAR yang akan diimplementasikan di babak playoff nanti. Jadi ini memang suatu terobosan yang sangat positif, dan kalau melihat dari perkembangan ini sangat positif bahwa sepak bola akan semakin baik, termasuk tadi soal misalnya perizinan. Udah pasti karena kita sering bertemu tatap muka, diskusi santai, dan ini kan pasti obstacle ini kan pasti akan muncul satu persatu. Kemudian dengan suatu komitmen, konsistensi dari semua stakeholders sepak bola Indonesia ini, kemudian udah pasti ini akan membawa perubahan yang positif sebenarnya. Nah ini pentingnya, makanya supaya kita bisa sama-sama kompak untuk buat kebaikan sepak bola di Indonesia. Karena dibutuhkan banyak orang, klub-klub yang lain, kita sepakat. Karena tadi intinya kalau buat kebaikan, pasti hasilnya akan baik gitu. Mas, kita tadi bicara tentang industri lah, tentang harapan kita untuk sepak bola. Ini kembali ke Persib, karena buat saya Persib ini menarik untuk dijadiin studi. Saya mendengar nih hari ini, penonton yang ke Persib ini sudah, dan yang nontonnya sudah mulai family, keluarga yang datang. Boleh diceritain nggak dikit, kenapa terjadi perubahan ini? Berarti mereka merasa enjoy kan sekarang? Ya sebenarnya kalau kita bicara mengenai latar belakangnya lah, adalah satu karena memang kita tidak bisa lepas dari perkembangan zaman. Di mana sekarang semuanya serba digital. Ya kan, kita sekarang beli tiket kereta, tiket pesawat, beli apapun sekarang digital kan sekarang, dan dengan digitalisasi yang sekarang terjadi itu juga merambah kepada keinginan kita untuk bisa tadi membuat suatu sistem yang proper, sehingga kita juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang membeli tiket, sehingga memudahkan kita untuk mengidentifikasi lah siapa yang membeli, siapa yang datang, dan dengan proses identifikasi yang kita lakukan, kemudian dengan perbaikan infrastruktur, dengan perbaikan sistem, itu akan membawa suatu peradaban baru. Karena suatu peradaban pasti ada aturan, ada enforcement dari aturan tersebut, dan ada sanksi apabila ada pelanggaran dari aturan tersebut. Nah, hal-hal ini yang kita lakukan supaya membuat suasana menonton menjadi aman. Yang penting itu dulu aman. Kemudian menjadi nyaman. Begitu aman dan nyaman ini sudah tercapai, maka orang-orang yang tadi merasa cobain sekali, enaknya sekarang menonton, sehingga dia udah mulai berani mengajak istrinya, ajak anaknya. Jadi ya tadi kembali lagi seperti di Eropa kan, atau seperti di Amerika, itu kan jadi tontonan keluarga. Kalau kita lihat weekend, keluarga muda bawa anak kecil nonton olahraga di minggu sore gitu kan, minggu malam. Ya kita juga ingin seperti itu sebenarnya. Jadi ini adalah suatu proses yang kita lakukan karena kita tahu
tujuan yang kita akan capai apa, bahwa kita melakukan proses ini dengan semua tantangannya, kita tetap konsisten untuk melakukan, karena kita tahu apa yang ingin kita capai, dan kita tahu juga kita di Eropa seperti apa. Nah, perlahan kita ingin seperti itu. Tapi pasti kuncinya ada 3 tadi, infrastruktur, sistem, sama enforcement. Mas, saya kan baru balik dari New York nih. Alangkah anehnya kalau di New York sekarang, kalau bayar pakai cash. Nah. Artinya digital tadi. Iya. Jadi sekarang udah nggak ada lagi cash. Betul. Aneh kalau kita bayar cash. Ya kan? Itu Betul. satu. Saya ingin tahu dikit nih, kulik dikit Mas Teddy. Kan nggak mudah ngerubah itu. Pasti adalah. Iya, iya. Tapi apa yang saya lihat itu kan kalau kita nggak memulai juga nggak berubah kan. Iya. Artinya risiko orang nggak happy, sebagian nggak happy kan ada. Iya. Tapi kalau ujungnya nanti ini bermanfaat, tadi aman, nyaman, dapat. Ya sebenarnya kan proses itu kita sudah lakukan penjualan tiket online itu di tahun 2018. Sudah lama berarti. Sudah lama. Tapi saya ingat banget lah di saat 2018 kita lakukan itu satu akun, masih pakai akun tuh bukan pakai email. Satu akun email, satu akun email itu bisa 10 tiket. Oke. Pada saat 2018. Terus bertahap satu akun email menjadi 4 tiket. Oke. Ya. Kemudian puncaknya adalah pada saat COVID itu sudah mulai boleh pertandingan kan? Itu kan kalau Mas ingat kan ada Permendagri yang mengharuskan apabila ada suatu kegiatan yang melibatkan massa banyak harus melalui aplikasi Peduli Lindungi. Waktu zaman COVID ya? Waktu COVID, setelah COVID kan diperbolehkan kan. Artinya karena kita sudah mempunyai sistem penjualan tiket online, jadi kita connect penjualan kita ke aplikasi Peduli Lindungi. Jadi misalnya seseorang belum vaksin, otomatis akan ketolak. Betul. Nah pada saat itu kita menghadapi tantangan yang cukup berat juga karena banyak orang yang waktu itu tidak vaksin, tapi ya kita tetap konsisten karena ini adalah aturan pemerintah. Ya mulai dari Permendagri turun ke Perwal, ya kita ikutin aturan tersebut. Jadi benar-benar ketat. Kalau orang tidak lolos Peduli Lindungi, ya pasti udah nggak bisa lolos beli aja. Ya kan. Jadi itu adalah satu KTP, satu tiket karena connect ke Peduli Lindungi. Nah itu adalah di tahun 2022. Baru kan? Ya kan. Setelah itu pertandingan baru boleh tahun 2022. Nah kita jalanin, kemudian terjadi peristiwa Kanjuruhan. Ya kan? Sampai saya dipecat dari Esko. Oh iya, gara-gara itu. Terjadi. Ya kan? Iya benar. Kita total itu berubah. Benar. Jadi peristiwa Kanjuruhan, sehingga terus kemudian kita sering dipanggil oleh Kemenpora pada saat itu, ketahuan bahwa kita satu-satunya klub yang menjalankan dengan sistem pada saat itu. Nah, akhirnya menjadi percontohan dan lain-lain. Dan itu kita teruskan setelah peristiwa Kanjuruhan, makanya kita konsisten bahwa karena kita tidak akan ada toleransi untuk safety dan keamanan, security and safety. Sehingga makanya kita konsisten, pokoknya ini yang harus memang udah benar kita lakukan, kita konsisten, kita jalankan. Sehingga awalnya masih ada proses adaptasi buat penonton, tapi setelah sekarang ya kita bisa lihat orang udah makin terbiasa dengan cara tersebut. Dan ini yang akan kita secara konsisten kita terapkan. Nah, apalagi nanti ya sekarang memang masih ada kendala bahwa harus menukarkan elektronik tiket ke gelang. Itu kan sebenarnya kan adalah salah satu cara kita untuk ngefilter penonton yang tidak mungkin tiket. Supaya kita bisa filter di ring 4. Jadi sekarang tuh udah ada sistem keamanan sampai ring 4. Sehingga itu ya kayak nonton konser lah. Kalau di ring 4 udah nggak bisa nunjukin gelang, ya udah nggak bisa masuk ke ring 3, which is itu masih sekitar 2 kilo dari stadion. Sangat paham gitu. deh. Karena dulu waktu saya mau coba gitu di Persib, Ya luar biasa kan, maksudnya tantangannya kan. Ya tapi ya karena memang ya suatu keputusan itu kan
bisa tepat karena waktu yang tepat juga sebenarnya kan. Padahal mungkin keputusannya sama sebenarnya. Ya, itu ada hal-hal seperti itu yang makanya kita konsisten kita jalankan karena kita tahu memang yang benar seperti apa. Nah, memang ada saat ini masih kekurangannya adalah masih harus tukar gelang. Tetapi nanti pada saat memang stadion sudah kita kelola, bisa di tap langsung mungkin. Atau face recognition. Oh, oke, it's good. Atau face recognition kan sekarang semua. Saya jadi ingat gini Mas, saya lupa siapa tokoh ngomong kalau orang itu jadi bagus kalau sistemnya benar. Iya, kan gini Mas, paling gampang nih ya, kita nih orang yang sama, nih ya Mas ya kan sekarang kaki di Jakarta nih, di detik yang sama kita di Singapura, peradaban kita berubah nggak? Berubah. Karena sistemnya di sana. Karena sistemnya, infrastrukturnya beda. Iya. Mudah-mudahan nih Persib menjadi. Makanya tadi saya bilang kan, infrastruktur, sistem, sama enforcement. Tiga ini harus jalan nih di sepak bola kita. Sama kayak kita orang yang sama, watak yang sama. Begitu kita ke Singapura, beda. Kita berubah kita, jadi menjadi taat aturan dan lain-lain. Seharusnya ikut aja cara sini. Ya harusnya kan. Ya kembali lagi. Tapi begitu balik lagi, Mas Teddy. Ya. Kan sebelum ini tadi kita ngomong bola Persib ya. Ternyata kan Mas Teddy juga di belakang layar klub basket ya, Prawira ya. Itu satu grup, bukan satu PT, beda PT. Tapi satu grup, satu holding lah. Ini buat saya menarik gini, pegang bola, lalu punya klub basket tiba-tiba juara. Nggak tiba-tiba lah, 5 tahun. 4 tahun. Itu termasuk tiba-tiba lah. Karena bisa mengalahkan dominannya. Ya jangan Jakarta terus lah. Ke Bandung lah. Tapi kan dulu, kalau nggak salah saya kan cita-citanya menjadi atlet bulu tangkis. Nggak, memang dari kecil suka olahraga. Suka banget olahraga. Makanya sampai sekarang juga masih sport enthusiastic. Masih suka olahraga sampai sekarang karena saya sih pribadi merasa banyak hal-hal positif yang saya dapatkan dari kegiatan saya berolahraga dari kecil mengenai karakter building, terus kemudian mengenai values, dan itu saya bawa sampai sekarang dan itu yang apa ya? Gimana sih kan? Abang tahu lah, maksudnya di sepak bola seperti apa, di basket seperti kesulitannya seperti apa, tapi ya kalau kita tidak punya karakter yang kuat, values yang kuat, nah itu yang kita pegang lah supaya kita tetap harus positif. Dan tadi sebenarnya kan kalau dari Persib dan Prawira sebenarnya kan kita kan bekerja secara tim. Saya punya tim, jadi kita sangat kompak. Kita sebagai satu keluarga karena ya tadi kita tidak bisa jalan sendiri. Dan ada tim behind the team, jadi itu yang mensupport tim Persib dan tim Prawira, ya kita semua punya peran masing-masing, dan peran itu semuanya penting, kayak sebuah mobil lah. Ya ada yang nyetir, ada bannya, ada mesinnya, ada spionnya, dan itu adalah suatu kesatuan untuk mendukung teamwork lah ya. Ya teamwork tadi, satu keluarga untuk mendukung tim yang bermain di kompetisi tadi. Ya kalau teamwork Mas, kalau leadernya nggak beres kan bahaya juga ke bawah. Berarti kan apa yang Mas Teddy bangun, termasuk Pak Gen lah, saya lihat memberi kepercayaan kepada Mas Teddy mengelola Persib, mengelola Prawira. Kenapa saya katakan ini nggak mudah? Karena saya pernah terlibat di situ. Oh iya. Jadi paham saya kan. Tapi saya lihat Mas Teddy bisa mengatasinya dengan gimana ya? Itu makanya saya undang hari ini. Saya ingin itu kan kelihatannya di luar, Mas. Jangan ketawa. Sebenarnya banyak kita rahasiakan. Kalau kita cerita semuanya orang nggak mau lagi ngurus apapun. Nggak, sebenarnya kan ya tadi gini, tadi kembali lagi karena harus cinta. Setuju. Itu kata kunci, harus cinta, harus passionate. Jadi kalau udah cinta, udah passionate, akhirnya kita melakukan sesuatu yang lebih sebenarnya. Di luar, kadang-kadang di luar ini kita ya. Kadang di luar logika kita,
ya kan, di luar nalar ya sebenarnya kadang-kadang ya saking ya gimana sih kalau melakukan sesuatu yang suka Ya. kita kadang-kadang melakukan yang extra miles ya, tapi ya tadi termasuk dalam menghadapi tantangan yang banyak tadi, baik eksternal maupun internal kan sebenarnya kan. Karena kan mengelola ini kan mengelola manusia sebenarnya. Ya. Iya kan, sebenarnya kan mengelola manusia, bahwa Tidak mudah. setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Ya. Nah, gimana pendekatan kita secara manusia, humanis, untuk ke tim tadi supaya menjadi teamwork yang bagus, yang solid, menjadi satu keluarga. Ya, itu yang penting sih sebenarnya sih. So meaning you good leaders. Ya. Makanya sukses. Wow, kayaknya waktu pendek ya, tapi ada yang perintah harus berhenti. Durasi sudah panjang. Nanti kita buat episode kedua, Mas. Boleh. Ya, menarik nih ngomong-ngomong Mas Teddy. Ternyata gue merasa akrab, banyak yang gue nggak tahu juga. Gue mesti banyak belajar. Mas Teddy, terima kasih banyak. Makasih Mas telah Hasani sharing sudah diundang. dengan Hasani Corner. Mudah-mudahan kami lewat program ini bisa memberi informasi-informasi yang sehat lah. Ya. Paling nggak berimbang lah gitu ya. Supaya kita teredukasi lah. Olahraga ini tidak sekedar yang kita tahu seperti ini aja. Jadi beyondnya banyak. Ya. Ya, industrinya tadi tentang keamanan, tentang segala macam. Jadi wow, ini sharingnya luar biasa. Mudah-mudahan it's not only Persib, not only Bali United, tapi kita mengharapkan klub-klub lain juga bisa meniru apa yang telah dibuat oleh Persib. Sekali lagi, saya angkat tabek, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu hal yang positif buat sepak bola Indonesia. Tetap tune di acara Hasani Corner, all about sport.